Kata Lek Bagong sore itu, memiliki pasangan adalah pekerjaan seumur hidup. Sepanjang umurmu bertambah, kamu harus selalu bertumbuh bersamanya. Saling menerima sisi baik maupun buruk. Dan hal itu sudah menjadi kewajiban. Sebuah hubungan tanpa adanya rasa memahami hanya akan diisi dengan argumentasi. Seperti halnya ego diri sendiri. Ketika dirimu memiliki pasangan, pastikan kamu bisa meredamnya. Karena terkadang bukan hanya perselingkuhan. Ego yang besar dan tidak mau kalah akan mengaramkan suatu hubungan. Dan bukannya kalian sudah berjanji untuk saling mengisi dan melengkapi. Jadi turunkan egomu, agar tidak seperti pria satu ini. Gimana? Jadi gini ceritanya. Pria ini bernama Chen Xiaozhu. Diketahui ia telah mengalami koma selama 2 tahun. Dan pria yang menangis di depannya ini adalah sahabatnya, Liu. Chen mengalami koma diakibatkan sebuah malpraktek dari dokter abal-abal. Saat itu, Chen baru saja putus dari pacarnya. Wanita itu memutuskan Chen karena Chen cuma pengangguran dan selalu menghabiskan uangnya demi sebatang surya. Jelas saja, Chen merasa kesal dan depresi karena sang wanita tidak pernah mau mengerti. Namun karena Chen kadung mumet dan tak bisa hidup sendiri, ia memutuskan untuk berhenti merokok demi mantan kekasihnya. Namun segala cara telah ia lakukan, tapi hasilnya belum juga datang. Liu sebagai sahabat yang baik menyarankan Chen untuk setrum otak, agar ingatan dan kecanduannya bisa disembuhkan. Karena Chen sudah putus asa, ia pun mengiyakan saja ide Liu yang kurang cemerlang kayaknya sih. Apa cemerlang ya? Dan itulah cerita bagaimana Chen bisa terbangun di rumah sakit setelah 2 tahun. Di sana Liu mengucap maaf kepada Chen karena idenya yang aneh itu. Namun Chen tak masalah, yang penting sekarang dirinya masih bisa bangun. Sang suster pun datang dan memberikan Chen sebuah obat berwarna kuning. Tanpa pikir panjang, Chen segera meminumnya. Namun, ada hal aneh yang terjadi setelahnya. Esoknya, otak Chen kembali di-scan. Dokter menjelaskan bahwa terdapat trauma berat di dalam otak Chen. Dan masa penyembuhannya mungkin berlangsung lama. Oleh karena itu, dokter meminta Liu sebagai temannya untuk tetap mendukung dan sabar dengan tingkah laku Chen setelah ini. Setahun pun berlalu, dan Chen, masih saja melihat bebek-bebek itu. Chen menyangka bahwa ini adalah efek obat yang ia minum dahulu. Namun sepertinya itu salah. Ia mulai sadar bahwa gejala ini muncul ketika ia melihat benda apapun yang berwarna kuning. Dan jika hal itu terjadi, maka semua manusia yang ada di depannya akan menjadi bebek imut ini. Untuk mencegah hal tersebut, Chen pun membeli kacamata merah, agar semua yang ia lihat juga menjadi merah. Kini Chen juga telah mendapat pekerjaan. Hari itu sang CEO mendatanginya dan bertanya apakah Chen mau menggantikannya. Jelas pertanyaan itu membuat Chen kaget setengah mati. Belum lama bekerja malah disuruh jadi CEO. Namun Pak CEO menjelaskan, 1 tahun kerja Chen sangat berdampak besar ke perusahaan ini. Dan tidak lama lagi perusahaan akan meluncurkan sebuah proyek besar. Dan di momen itu, Pak CEO ingin menyerahkan estafet perusahaan kepada orang yang lebih muda dan lebih berani.
Oleh karena itu, Chen harus memberikan kepastiannya, cepat ataupun lambat. Ucapan Pak CEO jelas membuat pikiran Chen semakin buyar. Sebenarnya Chen senang, karena ia bisa menjadi sultan kaya raya dan membuktikan kepada sang mantan bahwa Chen tidak sepele. Namun lagi-lagi, keraguannya justru berasal dari penyakitnya. Setiap kali Chen melihat warna kuning, semua manusia berubah menjadi bebek. Masalahnya kalau jadi bebek aja nggak apa-apa. Nah, ini udah jadi bebek, suaranya juga kuek-kuek. Ya kan Chen bingung gimana ngobrolnya. Bisik Chen dalam hati. Di perjalanan pulang, Liu mengucap selamat kepada Chen atas promosinya. Namun Chen bilang bahwa itu belum resmi. Ia masih ragu, karena Liu sudah tahu bagaimana penyakitnya ini. Namun yang namanya teman somplak, Liu malah bilang dengan polos, "Tiap cobaan pasti ada jalannya, tenang toh." Dan agar Chen bisa latihan memimpin, Liu punya sebuah proyek dan ingin Chen mewakilkannya. 啊？什么地址？什么都不用做，你顶多要你1个小时。我不去，你找别人。 Paginya, Chen tiba di sebuah rusun. Liu bilang bahwa ia memiliki tim periklanan. Namun beberapa waktu ke depan, Liu tak bisa memantau mereka. Dan agar Chen belajar cara memimpin, Liu memasrahkan tim ini kepadanya. Wanita ini bernama Feng Jianan. Dia adalah manajer sekaligus talent utama di agensi ini. Lalu ini ada Jun, selaku penulis skrip. Nina sebagai asisten Jian, Handoko kameramen, dan Sugeng sebagai editor. Mereka ini adalah tim dari Liu. Dan oleh karena itu, semoga Chen bisa mewakilkannya dengan baik, ucap Jian. 开工，江南，上期视频呢，有朋友留言给我说想吃。Hello， 各位嘴馋的朋友们，热爱美食，吊了大家的胃口，很好很好，开玩笑，好。Hari itu, mereka syuting sebuah konten masak-masak. Jun bilang konten ini yang paling disukai pemirsanya, karena masakan Jian terkenal sangat lezat. Kebetulan Chen sedang berada di sini. Oleh karena itu, ia harus mencicipi masakan sang wanita cantik satu ini. 说什么？大家好，我是今天的品尝嘉宾，看你还不错，感受。实话了，这鱼还没熟。好不容易。 Tak disangka reaksi Chen malah viral. Jun segera bilang bahwa raut wajah Chen begitu bagus. Dan oleh karena itu, konten reaksi masak ini akan mereka lanjutkan. Kesal dan merasa ditipu, Chen berulang kali menghubungi sahabatnya itu. Namun Liu selalu menolak teleponnya. Ya udah mau gimana lagi? Agar tetap profesional, Chen pun tetap datang hari itu. Namun saat mau masuk, tiba-tiba Abang Maxim lewat dan jaketnya berwarna kuning. Jelas saja penyakit Chen kambuh. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang beda. Saat Jian menghampirinya, semuanya menjadi normal. Bahkan Chen bingung. Mengapa Jian tak menjadi bebek saat itu? Hal yang lebih ia bingungkan adalah saat di dalam terdapat patung bebek yang sama persis seperti bebek yang ia lihat. Dan bahkan warnanya kuning. Tapi Chen tidak berhalusinasi seperti sebelumnya. Seharian penuh Chen hanya termenung. Memikirkan mengapa dirinya tidak berhalusinasi. Seusai syuting, Jian menawarkan Chen tumpangan pulang. Di sepanjang jalan, mereka kembali berkenalan. Namun kali ini dengan lebih santai. Di sepanjang jalan, mereka berdua saling bertukar cerita. Canda dan tawa malam itu jelas membuat Chen tertarik dengan Jian.
Esok paginya, Chen dengan penuh amarah mencari Liu. Di sana ia mulai membabi buta temannya. Chen berkata betapa tega Liu menjebaknya seperti ini. Namun Liu bilang bahwa itu adalah hal baik untuk Chen agar bisa latihan jadi CEO. Namun bukan itu tujuan utama Chen. Karena tujuan sebenarnya adalah betapa tega Liu menjebaknya dengan cinta kepada Jian. 我请你吃饭，别跟我废话，冯家那微信给我。 Chen pun langsung mengajak Jian makan malam. Memang tidak mewah, ia hanya mengajak Jian ke sebuah angkringan. Di sana, Chen memastikan lagi apakah halusinasinya sudah hilang atau belum. Dan benar, Chen sudah tidak halu lagi. Namun, 哎，范老师，不吵。大个儿玉米，做别的还是退了。 真好，这家店不错，虽然大小合适，是大玉米，可以，挺大。哈哈。 Jian pun segera kembali dan halusinasi Chen mulai hilang lagi. Kini ia mulai yakin bahwa obat dari penyakitnya adalah Jian. Setiap mereka bersama, halusinasinya tak pernah kambuh. Oleh karena itu, Chen segera bilang kepada Liu bahwa mungkin Jian adalah takdirnya. Takdir yang selama ini ia tunggu. Setelah kejadian itu, Chen semakin ingin dekat dengan Jian. Bahkan tiada hari tanpa datang ke apartemennya. Ia pun mulai menghabiskan waktu bersama Jian dan timnya. Mereka saling tertawa, bercanda, dan mungkin saling bertukar senyum bahagia. Walau ada tawa yang lain, namun tawa dari Jian lah yang selalu Chen tatap. Semakin hari, Chen semakin berani menghadapi penyakitnya. Ia tak lagi takut dengan warna kuning. Ia tak lagi takut jika para bebek mulai mengerumuninya. Bagi Chen, hari esok terasa lebih menyenangkan. Karena ia akan bertemu lagi dan lagi dengan Jian di sana. Namun suatu malam, tampak Liu bertemu dengan Jian di sebuah jalan. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun pertemuan malam itu jelas mengubah sikap Jian kepada Chen. Mungkin tidak drastis, namun Jian terlihat lebih emosional. Bukan emosi marah, namun emosi yang Jian tampakkan lebih ke arah haru. Dan mungkin juga sebuah rindu. Bahkan ketika Chen memasakkannya sebuah Indomie, air mata Jian menetes tiba-tiba. Chen yang bingung pun bertanya, apakah masakannya terlalu pedas? Namun Jian mengelak. Dia bilang kalau makanan ini sangat enak. Dengan agak sombong, Chen bilang bahwa itu adalah resep rahasianya. Entah dia belajar dari siapa. Yang jelas, orang itu adalah orang yang sangat berarti bagi hidup Chen. Hari itu, mereka berdua melakukan kencan. Tampak sebuah film romantis mengisi kencan mereka hari itu. Jian dengan malu-malu bilang, apakah Chen berani menciumnya seperti itu? Mendengar ucapan Jian, hati Chen berdegup kencang. Ia merasa bahwa ini terlalu cepat. Namun, kapan lagi Chen bisa mencium wanita secantik Jian? Tapi sayang beribu sayang, ternyata Jian hanya bercanda. Beberapa hari pun berlalu. Mungkin kini Chen sudah mereka anggap bagian dari agensi ini. Nampak hari itu, mereka akan melangsungkan syuting di sebuah sekolah. Yang tak disangka, Chen dan Jian adalah alumninya. Chen berkata bahwa sekolah ini cukup estetik. Dan ini adalah request langsung dari Jian. Mendengar itu, Chen pun senang. Dia mencoba mengingat apakah dulu pernah mengenal Jian. Syuting pun dimulai. Tapi nampak Chen agak kesusahan menghafal naskah. Jian berulang kali bilang agar Chen lebih natural saja. Jangan terlalu dibuat dan jangan terlalu seperti naskahnya. Hingga akhirnya, Chen pun mulai berakting tanpa sebuah naskah. Di sana, Chen diminta untuk membuat lelucon tentang kisah monyet dan sapi.
Terlihat Jian sangat menikmati syuting malam itu. Seolah adegan yang mereka berdua lakukan sangat berarti bagi Jian. Seolah sebuah memori mulai terulang di kepalanya. Hingga akhirnya Chen menyelesaikan bagiannya. Dan seluruh tim pun memberi selamat kepadanya. Dan Jian tidak kuasa menahan perasaannya dan pamit untuk pergi ke belakang. 而且让一个生命对另外一个生命产生无限依赖，这对。 Singkat cerita, pengalamannya bersama agensi Jian membuatnya yakin untuk menerima tawaran Pak CEO. Chen tak lagi takut, ia tak lagi gentar, dan ia tidak lagi ragu dengan hidupnya. Di depan seluruh karyawan, Chen memberikan sebuah pidato. Walaupun mereka mulai menjadi bebek, namun bayang dari Jian selalu menguatkannya. Kehadiran Jian di hidup Chen ternyata mampu memberinya sebuah hal gila seperti ini. Chen pun menyampaikan kepada seluruh karyawan bahwa CEO sebelumnya sudah luar biasa karena telah membawa perusahaan ini hingga ke titik tertingginya. Namun bukankah di atas langit masih ada langit? Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Chen, ia akan membawa perusahaan ini mencapai titik yang lebih tinggi dari langit itu sendiri. Chen pun merayakan keberhasilannya bersama tim Jian. Di sana semua orang bersuka cita atas keberhasilan Chen. Namun di antara orang-orang itu, hanya Jian yang nampak sedih wajahnya. Di sela-sela kemeriahan malam itu, Jun berdiri dan bilang bahwa saudara mereka, Jian, ingin menyampaikan beberapa hal malam ini. Seluruh orang pun terdiam saat Jian bilang bahwa ia ingin berhenti. Jian beralasan bahwa sudah 3 tahun mereka memulai ini semua. Dan bagi Jian 3 tahun adalah waktu yang cukup. Dan dirinya ingin mencari tantangan lain di luar sana. Seluruh wajah di malam itu nampak kecewa. Namun Jian bilang, mereka tidak perlu khawatir. Karena dengan diangkatnya Chen menjadi CEO, ia pasti akan membawa mereka. Jian tidak akan meninggalkan tim ini dalam kesulitan. Oleh karena itu, terima kasih teman-teman semua. Waktuku bersama kalian memang sangat indah. Tapi maaf, mari kita bertemu lagi di luar sana. Chen bingung dengan keputusan mendadak itu. Namun ia tak punya hak lebih untuk bertanya kepada Jian. Dan di malam itu, Jian berterima kasih karena Chen telah hadir ke dalam tim ini dan berhasil membawa mereka lebih jauh dari sebelumnya. Segelas anggur pun mereka tenggak sembari menatap mata. Dan Jian pun hanya termenung. Seakan ini adalah perpisahan yang lebih sedih. Karena itu, akan berpisah dengan orang yang ia cintai. Dua bulan telah berlalu. Sejak kepergian Jian, Chen pun mulai mengambil alih tim agensi ini. Segala macam pekerjaan iklan dari kantornya ia lempar ke mereka. Namun hari itu, Chen seolah menyadari suatu hal. Sebuah hal yang selama ini menjadi sebuah kebiasaan yang tiba-tiba hilang. Tiba-tiba, kilas balik memorinya mulai terputar. Dengan menggenggam sebuah mainan bebek, akhirnya Chen ingat sesuatu. Bahwa Jian adalah mantan kekasihnya dahulu. Seseorang yang benar-benar ia sayangi selama hidupnya. Ternyata selama 3 tahun terakhir ini, Chen telah hilang ingatan. Halusinasi bebeknya ternyata dipengaruhi oleh trauma dan kerusakan otak yang terjadi. Bahkan sebagian ingatan Chen juga terhapus. Khususnya ingatan bersama Jian. Segala hal yang terjadi bersama Jian akhir-akhir ini ternyata gambar memori mereka berdua dahulu. Mulai dari minum miras sebelum syuting, ramen andalan Chen, bahkan adegan syuting di atas sekolah mereka adalah adegan nyata yang terjadi di antara Chen dan Jian. Dahulu Jian adalah seorang murid pendiam, tak punya teman dan selalu kesepian. Malam itu adalah malam kelulusan.
Saat Chen tak sengaja ke rooftop, ia mendapati Jian tengah sendiri. Karena merasa iba, Chen segera menghampiri dan bertanya tentang apa yang sedang Jian lakukan. Namun beribu kali Chen bertanya, Jian lebih memilih menutup mulutnya. Hingga sampai Chen mengeluarkan lelucon kisah monyet dan sapi. Saat itu juga, Jian mulai menanggapi perkataan Chen. Bahkan paginya saat Jian terlihat kesusahan, Chen menawarinya tumpangan untuk pulang. Sejak saat itu juga, mereka berdua semakin dekat. Hari demi hari pun mereka habiskan dengan penuh tawa dan bahagia. Mereka pun juga memulai impian berdua, menjadi seorang YouTuber dan vlogger terkenal. 开始。好，就现在你下次不准把我这种翻车的东西剪进去了。 Namun yang namanya manusia tidak pernah lepas dari sebuah kekurangan. Akibat stres dan lelah bekerja, Chen melampiaskannya dengan merokok. Hari-hari tidak pernah ia habiskan tanpa merokok. Bahkan saat tidur pun juga. Hingga Jian marah kepada Chen karena telah merusak kasurnya dengan rokok. Chen ikut tersulut amarahnya. Ia mencecar bahwa merokok atau tidak itu bukan urusan Jian. Lagi pula Jian tak pernah mau mendengar perkataan Chen selama ini. Namun yang Chen tidak sadar, Jian selalu menunggunya pulang. Jian selalu menunggu Chen berbagi ceritanya. Namun apa? Yang Chen lakukan adalah mencari pelarian. Minum-minum, merokok, foya-foya, judi dan sebagainya. Bagaimana bisa Jian membiarkannya begitu saja? Jika Chen tidak berhenti melakukan itu semua, lebih baik mereka pisah. Sontak perkataan Jian diiyakan oleh Chen malam itu. Dan mereka pun resmi berpisah dengan penuh penyesalan.靠近了，你会不停地被对方给觉得他怎么这样，他为什么不能那样？ Hari itu, Jian mengajak Liu untuk bertemu. Di sana Jian mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan ini semua. Sandiwara ini begitu menyiksanya. Diketahui saat bertemu dengan Jian waktu itu, Liu menjelaskan bahwa Chen mengalami trauma otak dan mengidap halusinasi parah. Dan dokter bilang, satu-satunya cara mengobatinya hanyalah membangkitkan memori-memori berkesan di hidup Chen. Memang setelah kejadian itu Chen menjadi lebih baik. Namun mengetahui bahwa Chen benar-benar tak mengingatnya, itu sangat menyiksa Jian. Perasaan yang Jian kira sudah hilang, tiba-tiba muncul kembali. Walau sudah tak bertaut 3 tahun, namun Chen kembali dan kembali lagi membuatnya jatuh cinta. Jian tak bisa menghadapi itu. Dia takut ujungnya nanti hanya akan sama. Dan oleh karena itu, Liu pun mencoba memahaminya dan berterima kasih karena Jian telah membantunya selama ini. Malam itu, Jian diundang ke sebuah acara peluncuran rasa baru dari merek makanan ringan favoritnya. Mengingat Jian adalah YouTuber dengan penggemar terbanyak di sana. Namun di malam itu juga, Chen tidak ingin kehilangan Jian untuk kedua kalinya. Nina tiba-tiba memberitahu bahwa Jian belum pergi dari Cina dan sedang menghadiri acara di pusat kota. Segera, Chen bergegas menuju tempat itu. Chen pun akhirnya sampai. Namun Jian sudah terlanjur pergi dari sana. Chen pun mulai melakukan segala cara. Ia mulai berteriak nama Jian, agar setidaknya Jian tahu bahwa Chen pergi mencarinya. Suara Chen pun terdengar oleh Jian. Bagaimana tidak, teriakan khas lelaki yang ia cintai tidak mungkin bisa lepas dari telinganya.
Dengan derai air mata yang menetes, Chen berkata bahwa ia telah mengingat semuanya. Ia sudah ingat bahwa dirinya lelaki yang buruk. Ia sudah mengingat bahwa dulunya dia sangat egois. Dan dia sudah mengingat bahwa Chen sangat mencintai Jian. Mata mereka pun kembali bertemu di titik yang sama. Lalu hal terakhir yang Chen sampaikan adalah ia telah berhenti merokok demi Jian seorang. Mendengar ucapan itu, Jian segera mendekat dan berterima kasih karena telah berubah demi dirinya. Terima kasih bahwa kamu tidak menyerah. Terima kasih bahwa kamu telah berubah. Dan terima kasih, kini kau benar-benar menjadi lelaki yang lebih baik. Dan aku mohon, untuk kesekian kalinya, diriku jatuh cinta kepadamu. Jangan biarkan lagi kita berpisah untuk kesekian kali. Egois, ya egois memang di beberapa orang itu udah menjadi udah menjadi jalan hidup mereka. Ya, egois sudah menjadi jalan hidup mereka, benar. Karena terkadang beberapa orang memilih menjadi egois dikarenakan luka masa lalu atau kepercayaan yang sudah dirusak. Namun sebenarnya menjadi egois tidak sepenuhnya salah, asalkan dalam batasan tertentu. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih perlu dijunjung daripada egoisme pribadi. Dan apalagi ketika itu menyangkut sebuah hubungan. Kita tidak akan hidup hanya sementara atau dalam jangka waktu tertentu bersama pasangan. Pasti panjang, apalagi ketika memutuskan sudah menikah. Iya toh? Jadi, menjadi egois itu boleh. Asalkan egoismu tidak sampai melukai hati orang yang mencintaimu dan yang kamu cintai. Dan saya minta maaf kalau suara saya seperti ini karena sedang bindeng, sedang pilek, sedang baru sembuh dari flu, habis sembuh dari radang, jadi ya kayaknya harusnya sih baik-baik aja sih ya suaranya di situ. Ya biarpun kayaknya banyak yang gak jelas kata-katanya. Cuma ya itu tadi, saya minta maaf kalau mungkin agak kurang jelas pengucapannya dan lain-lain, dan kalau ada gimana-gimana ya karena sedang tidak enak tenggorokan di situ. Tapi saya pengen bilang terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih buat yang sudah memberikan like, terima kasih buat yang sudah memberikan komen, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol dan terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya, karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Karena tanpa kalian, Sebatin tidak bakal bisa sampai ke titik sekarang. Karena yang kalian lakukan semua, menonton, komen, share video atau apapun itu, itulah yang membangun Sebatin. Karena tanpa kalian, ya Sebatin cuma bakal jadi channel alur film yang gitu-gitu aja, yang isinya mas-mas bindeng dengan nada yang sok bijak padahal enggak, terus ngeluh soal kebijakan pemerintah di situ. Ya pokoknya begitulah. Saya pengen cerita banyak, cuma bener-bener gak enak tenggorokannya, jadi gampang banget batuk. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sebelum saya menutup video ini saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, yang tenang dulu, ya kan? Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Tidak perlu buru-buru, gak ada yang ngajak kamu nyusu-nyusu. Oke? Jadi sekarang duduk, tarik napasnya, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan Sebatin aja dulu. Gue keren juga, I'm Batman.